Investasi zaman sekarang memang sangat beragam dan juga mudah. Mulai dari memberikan pinjaman uang ke orang sampai investasi saham, semua bisa dilakukan dengan mudah. Tapi tetap saja, emas dipercaya menjadi salah satu instrumen investasi yang sangat diminati karena keamanannya. Ya, memang emas aman pergerakannya. Namun ada yang tidak aman dalam berinvestasi emas. Investasi emas akan tidak aman kalau kita terjebak dalam investasi emas bodong. Wah, bahaya tuh. Jadi, kenali dulu ciri-ciri dari investasi emas bodong sebelum kamu mulai investasi emas bodong. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari Finansialku. Hati-hati sama investasi emas bodong. Jangan sampai kalian terkena investasi emas bodong ini. Maka dari itu, di video kali ini Minko mau share ciri-ciri dari investasi emas bodong. Perhatikan baik-baik kalau kamu nggak mau ketipu ya. Yang pertama, menjanjikan return yang tinggi. Return tinggi dengan resiko yang rendah dalam waktu yang singkat merupakan hal yang sedikit mustahil dalam berinvestasi. Investasi emas memang masuk dalam kategori resiko rendah. Baru akan terasa memiliki return yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Meskipun sebenarnya kenaikan tersebut bergerak lurus mengikuti laju inflasi. Jadi, kalau kamu diiming-imingi return yang tinggi dari investasi emas dalam jangka waktu yang singkat, kamu patut mempertanyakan lagi. Yang kedua, menawarkan paket investasi. Dalam berinvestasi emas, jenisnya ada investasi emas perhiasan maupun logam mulia. Cara investasinya bisa dengan menabung lebih dahulu, mencicil, atau cara tunai. Nah, kalau dalam investasi emas yang ditawarkan perusahaan atau individu, ada paket pilihan investasi emas gold, platinum, dan silver dengan keuntungan yang berbeda-beda. Kalau ada yang seperti ini, kamu wajib mewaspadainya ya. Yang ketiga, belum punya izin yang jelas. Sebelum memilih salah satu instansi keuangan sebagai tempat untuk berinvestasi, kamu perlu perhatikan legalitasnya. Hal ini penting untuk menjamin keamanan dan juga hak-hak kamu sebagai investor di masa yang akan datang. Pada umumnya, investasi bodong tidak memiliki legalitas dari otoritas jasa keuangan. Meskipun ada, biasanya legalitas ini akan meragukan. Perusahaan yang tidak memiliki legalitas tentu rentan dengan berbagai pelanggaran, termasuk tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain yang bekerja sama dengannya. Artinya, perusahaan seperti ini rentan dengan masalah, termasuk tindakan penggelapan ataupun penipuan. Pasti kamu nggak mau kan investasi kamu berantakan gara-gara kamu investasi di tempat yang salah? Maka dari itu, perhatikan legalitasnya. Yang keempat, pengelolaan dana nggak jelas. Kalau kamu menemukan perusahaan investasi emas yang sistem pengelolaan dananya nggak jelas atau nggak masuk akal, sebaiknya jauhi aja deh. Untuk memberikan keuntungan besar layaknya apa yang dijanjikan, otomatis mereka membuat skema menggiurkan supaya kamu ikutan gabung. Padahal kalau dilihat lebih dalam lagi, sebenarnya bisa aja yang diterapkan adalah skema Ponzi atau investasi bodong. Yang kelima, setoran DP mempengaruhi return. Perusahaan atau individu yang menjual investasi emas ilegal seringkali meminta investor untuk menyetor uang muka atau DP-nya terlebih dahulu. Modusnya, semakin besar DP, semakin tinggi pula return yang diperoleh. Jangan percaya kalau ada penawaran kayak gini. Sudah jelas, itu pasti investasi bodoh. Pilihlah tempat berinvestasi emas di tempat yang jelas. Salah satu tempat yang bisa kamu percaya untuk investasi emas adalah Pegadaian. Dan sekarang ini, kamu akan dimudahkan dengan adanya aplikasi Pegadaian digital. Kamu bisa langsung jual emas, beli emas, cetak emas, transfer emas, sampai gadai tabungan emas kamu. Cukup lewat smartphone kamu aja. Investasi di sini sudah pasti akan sangat aman karena udah terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Yuk, tunggu apa lagi? Investasi emas di tempat yang tepat. Oke deh, segitu aja video dari Minku. Selamat berinvestasi. Bye-bye.